berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami disertai oleh Tuhan. Sore hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami yang terbaik untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, bahkan untuk kami dengar firman-Mu. Bertahtalah dalam ibadah kami Tuhan, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik kami yang melayani ataupun jemaat-jemaat Tuhan, semua tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati juga teman-teman sahabat yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Allah kami hidup, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Siap datang ke hadirat Tuhan, amin. Amin. Siapa umat tebusan Allah di sini? Kita angkat satu pujian, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, penuh keyakinan.
sukacita yang abadi kita terima dari Allah kita. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelut. Katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Amin. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan kita, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Jemaat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat. Tidak akan hilang kekuatan kami. Takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hati. Takkan patah semangat kami, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang bersukacita. Puji Tuhan. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak Gembala. Saya panggil Ibu Gembala juga. Mari ke depan sini. Mana? Saya panggil Ibu Gembala untuk datang di depan. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan.
pada hari Rabu lalu saya ini tidak ngerti apa-apa. Ya. Tahu Ibu Zinjen ajak saya ke Jember berdua, hanya bertiga sama istri saya. Dia bilang, saya tanya, ada apa? Enggak, nanti saja katanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di sini ternyata punya perhatian yang sungguh-sungguh buat kami, sehingga kami rasakan luar biasa. Ya, entah bagaimana caranya, pokoknya mereka mengumpulkan uang atau bagaimana, sehingga belikan emas buat saya sama istri saya, ya. Jadi ini, nah, jadi puji Tuhan, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk perhatiannya, karena Tuhan memberkati, dan dengan apa yang mereka lakukan bagi Tuhan, Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda. Puji Tuhan, itu saja. Mungkin ada tambahan dari... Enggak ada. Saya ya berterima kasih saja. Saya sendiri lupa ya. Sudah berapa tahun gitu. Itu tuh enggak ingat saya, enggak ingat. Apalagi semenjak corona ini, saya sendiri daya pikir saya terpengaruh. Ya terpengaruh, ditambah lagi dengan Omeliala. Jadi saya agak lama stres ya. Tapi kemurahan Tuhan saat ini ya sudah pulih lah bagi saya. Pikiran saya, hati saya ya sudah pulih lah boleh dikatakan. Kalau mulai Omel nggak ada, disambung dengan corona yang begitu menindas bagi saya, menindas pikiran saya, menindas segala aktivitas saya juga ya. Semua itu kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun hati saya ya masih agak ganjel ya, karena saya tinggal sendiri, bersaudara, tidak ada lagi saudara yang hidup, saudara kandung maksud saya ya. Tapi saudara dalam Tuhan masih pengertian, saudara dalam Tuhan peduli kepada kami, padahal kami sudah dalam keadaan lemah ya, sangat lemah ya tubuh ya pikiran ya akibat corona. Tapi saya yakin dan percaya corona sudah berlalu, tapi kita masih harus hati-hati ya. Ya, saya juga kalau saya lihat pakai baju biasanya longgar, ini sudah sesek, kebanyakan vitamin. Jadi saya terus gunakan vitamin. Jadi saudara juga jangan lengah, hari-hari ini masih harus jaga diri, jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan kuat, selalu mengagungkan nama Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan yang sudah saudara berikan kepada kami. Kami kaget ya waktu dibawa sama Ibu Cinlian ke Jember. Tak pikir mau makan sore-sore ya. Tak pikir mau makan malam kali ini ya, tak pikir ya. Tapi kok mobilnya diberhentikan di satu toko emas gitu. Loh, ada apa ini, saya pikir gitu. Hani juga bilang, tak pikir mau diajak makan tadi katanya gitu juga ya. Tapi ya semua itu walaupun kami lupa, saya sangat bersyukur
karena saudara-saudara masih sangat perhatian kepada kami yang sudah lansia. Lansia, tapi semua itu anugerah Tuhan bagi saya, sehingga saudara terpikir ya untuk melakukan sesuatu bagi kami yang sudah lansia ini. Saya cuma tetap berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi seluruh jemaat. Itu doa saya setiap hari. Dan saudara juga jangan pikir, tante om sudah berdoa, aku nggak usah berdoa, saya nggak usah berdoa. Jangan ya. Kita kerjasama. Kalau 2 atau 3 orang sepakat memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan uluran tangan kasih-Nya ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya. Tuhan memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat sepekan kita. Kita akan baca 2 kali ya dalam hitungan ketiga. 2, 3. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya. Kita bawa hati kita bawa hidup kita ke hadirat Tuhan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan satu-satunya, satu-satunya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Satu-satunya Engkau kekuatan kami, percaya. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Sumber kedamaian. Katakan satu-satunya hanya Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan satu-satunya. Satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan Engkau penyembuhku Tuhan, Engkau pemulihku Tuhan. Sekali lagi dengan iman dan percaya katakan Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, dan Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan setiap kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkaulah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami percaya Tuhan. Karena kami yakin janji-Mu bagi setiap kami adalah iya dan amin. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau yang peduli akan keadaan kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada ya Bapa. Terima kasih buat kasih dan setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami boleh mengenal dan dikenal oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lewat pujian kami Tuhan,
Ini yang bisa kami naikkan kepadamu. Biarlah itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Begitu besar kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah pujian kami Tuhan, itulah yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap hati kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan akan hidup kami. Dan kami yakin firman-Mu itulah jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu itu terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kami untuk kami terus melangkah Tuhan di hari-hari kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan, Engkau selalu ada sertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan Engkau jagai kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya urapan Allah menyertai hamba-Mu, urapan Allah menyertai setiap kami sidang jemaat-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau yang memberi hikmat, Engkau memberi pewahyuan kepada setiap kami. Dan Engkau yang terus berkarya untuk mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya bersyukur semua karena Tuhan dan oleh Tuhan dan karena hanya Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Boleh sehat, kuat, semuanya karena Tuhan yang luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani Tuhan dan boleh belajar menyampaikan tentang firman Tuhan. Di sini kita tahu bahwa halnya sebuah hal yang harus terjalin di dalam kehidupan kita. Dan itu boleh dikatakan adalah mengikat, itu akan membuat kita lebih dekat lagi kepada seseorang ataupun kepada Tuhan. Boleh ditampilkan slide yang pertama? Tapi sebelum kita masuk ke slide yang pertama, saya mau kita semua angkat satu pujian. Nggak usah sampai habis, setengahnya saja. Pujiannya seperti ini. Bapak Ibu Saudara sama-sama sama saya ikut menyanyikannya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Stop. Cinta. Lagu yang kedua, kita akan menyanyi sebentar ya Bapak Ibu Saudara sebelum lebih jauh lagi masuk dalam renungan firman Tuhan. Lagu yang kedua berkata seperti ini. Ku tetap cinta. Sama-sama yuk. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Sekali lagi. Ku tetap cinta. Ku tetap. Amin. Ku tetap cinta walau badai datang. Kita tetap apa? Stop. Tetap cinta. Cinta. 5 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 6 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 7 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 9 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 10 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 9 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 10 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 9 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 9 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 9 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8 cinta kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. 8
Oke, kita masuk slide yang pertama. Apakah Bapa mengasihi kita? 2 minggu lalu sudah dibahas oleh Ibu Sela tentang begitu besarnya kasih Bapa kepada kita. Dan yang kedua, apakah kita saling mengasihi sesama dan bisa saling mengampuni? Dan ini juga pun sudah dibahas oleh Ibu Aini di minggu kemarin. Dan saya mau bahas, apakah saya mengasihi, mencintai Yesus itu sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar cinta enggak sama Tuhan itu? Sejauh mana sih cinta kita, sayang kita, kasih kita kepada Tuhan itu sendiri yang udah mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan karena kasihnya, karena cintanya, dia kasih nyawanya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apakah kita bisa melakukan hal yang mungkin gak sama seperti yang Yesus lakukan kepada kita? Tapi sejauh manakah cinta kita, kasih kita kepada Dia yang sudah memberikan nyawanya, yaitu Yesus. Saya boleh minta tolong maju, Kohani sama Cea ini ke depan sebentar untuk membantu saya. Kita akan peragakan bagaimana halnya sebuah cinta. Jadi di sini saya mau Kohani menyatakan cintanya kepada Cea ini. Kohani menyatakan seberapa besar sih cinta Kohani kepada Cea ini. Kita anggap Kohani ini sebagai Tuhan, sebagai Yesus yang udah kasih nyawanya, kasih cintanya kepada kita. Kita ini saya ibaratkan Cea ini. Kohani cuman bilang sama Cea ini seperti, aku sangat mencintaimu. I love you. Apakah kamu mencintaiku? Oh. Aku sangat mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku? Aku sangat mencintaimu. Apakah kamu mencintai aku? Tunggu sebentar, jangan dijawab dulu ya. Seperti Kohani yang diibaratkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Aku sangat mencintaimu, anak-anakku. Begitu besar cintaku kepadamu. Lantas Tuhan tanya kepada kita, apakah kamu juga mencintaiku atau mengasihiku? Kita dengar jawaban daripada Cea ini. Iya, aku juga mengasihi kamu. Gak dengar ya, kurang kenceng kayaknya. Iya, aku juga mencintai dan mengasihi kamu. Apakah kita seperti itu? Apakah kita benar dan sungguh mencintai Tuhan? Terima kasih, boleh kembali. Jadi di pertanyaan yang ketiga itu mengatakan, apakah saya sudah mengasihi atau mencintai Tuhan Yesus sendiri? Hanya Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menjawabnya itu kepada Tuhan. Saya nggak tahu isi hati Bapak Ibu Saudara apakah benar-benar mencintai Tuhan, apakah sungguh-sungguhnya begitu dalamnya cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam ayat kita yaitu Yohanes pasal yang ke-21
Yohanes 21 ayat yang ke-16. Saya baca ya. Yohanes 21 ayat yang ke-16 mengatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti tadi halnya Kohani sama CA ini. Kohani tadi digambarkan seperti Yesus. Dia tanya kepada, Yesus tanya kepada Simon Petrus. Petrus, kamu mencintai aku enggak? Kamu sayang enggak sama aku? Kamu benar-benar enggak mengasihi aku? Nanti si Petrus ini jawab, iya Tuhan aku mengasihi kamu. Sebelum lebih dalam lagi, renungan firman Tuhan ini saya beri judul, dalamnya cintaku atau kasihku kepada Yesus. Jadi ketika halnya Tuhan bertanya, sampai 3 kali Tuhan tanya kepada si Petrus tersebut. Petrus berapa? Kamu sayang gak sama aku? Kamu cinta gak sama aku? Pertama. Kedua, hal yang sama, kamu mengasihi aku gak Petrus? Jawabannya sama. Tetapi di pertanyaan ketiga kalinya, saat ketiga kalinya si Petrus menjawab pertanyaan daripada Tuhan, dikatakan di sini bahwa dia ada perasaan sedih. Ketika Tuhan tanyanya untuk ketiga kalinya. Ayat yang ke-17 itu mengatakan, maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Jawaban Petrus di ayat yang jawaban ketiga ini agak sedikit berbeda. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, ini Petrus yang menjawab. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lantas Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap Tuhan bertanya, diikuti dengan kata pekerjaan. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus kasihi domba-dombaku, kamu harus gembalakan domba-dombaku. Bukti nyata ketika Petrus mengasihi Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan sampai Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus ini tentang halnya cinta, tentang halnya kasih? Apa sebabnya Tuhan tanyakan ini kepada si Petrus? Pasti ada sebabnya. Kita tahu si Petrus ini seperti apa. Ketika Tuhan ditangkap dan mau disalibkan, Petrus ini melakukan 3 hal yang Tuhan udah tahu sebelumnya dan Tuhan katakan kepada Petrus. Ketiga hal ini yang membuat Tuhan bertanya 3 kali kepada si Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak mengakui Tuhan itu sebagai gurunya. Dia katakan aku gak kenal saat ditanyakan. Kita coba buka di Yohanes 18. 3 kali Petrus ini menyangkal Yesus. Yang pertama di Yohanes 18 ayat 17, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Yang kedua, Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkal, katanya bukan.
Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. 3 kali si Petrus ini berkata, aku enggak kenal. Penjaga bilang, bukannya kamu pengikutnya? Bukannya kamu bersama-sama dengan dia waktu itu? Tapi dia bilang, bukan, itu bukan aku. Seolah-olah ada 2 Petrus. Yang pada hakikatnya dialah orang yang bersama-sama dengan Tuhan saat Tuhan ditangkap, saat Yesus ditangkap untuk masuk dalam proses penyalipan. Petrus ketika dia ditinggalkan Tuhan, ada sikap-sikap yang gak baik. Tetapi saat dia ada bersama-sama Tuhan, kelihatannya di slide ini LCD mengatakan sikap Petrus ketika dia bersama dengan Tuhan seolah-olah berani menunjukkan merasa hebat, sombong. Kenapa saya bilang sombong? Kita boleh lihat di dalam masih di Yohanes 18 itu di ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu ialah Malkus. Dia berani. Bahkan dikatakan dia merasa hebat. Saat dengan Tuhan, ada dengan Tuhan dia jagoan. Ada orang yang bilang, sebelum kamu sampai kepada dia, langkahi dulu aku, lewati dulu aku. Merasa punya kuasa, merasa punya kehebatan, merasa ada lebihnya daripada orang lain yang dikatakan dengan sombong atau tinggi hati. Itu yang Petrus lakukan ketika ada dengan Yesus saat itu. Ketika Yesus mau ditangkap, ada imam besar di situ yang mau menangkap Yesus tersebut. Lantas dia datang, bawa pedangnya, dia putuskan atau dia lukai telinga kanan daripada imam besar tersebut. Kita lihat di ayat Matius. Matius pasal ke-26, ayat yang ke-52. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Petrus gak kenal siapa Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Petrus gak benar-benar mengetahui siapa sih Yesus yang bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan. Maka ketika Petrus ada di dalam situasi ketika dia kayak seolah-olah mau bela Tuhan. Ini loh Tuhan, aku ada di pihakmu, aku bersama dengan engkau, aku membela engkau. Dengan kata lain, dia menunjukkan kehebatannya. Padahal Tuhan katakan di sini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim 12 malaikat. Tuhan bisa menyelamatkan dirinya ketika para imam besar ingin menangkapnya. Tuhan bisa selamatkan dirinya sendiri. Gak perlu misalnya harus Petrus melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Tuhan bilang aja sama Bapak, Bapak kirimkan aku malaikat, Bapak kirimkan aku penolong, Bapak kirimkan aku seseorang untuk membantuku dalam hal tersebut. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Karena apa? Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa yang sudah difirmankan. Jadi sering sekali kita terkadang merasa hebat, merasa mampu, padahal kita gak tahu ada yang lebih luar biasa dibanding kita. Merasa sombong, merasa aku paling jago, aku paling bisa.
Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kasihnya si Petrus tersebut tidak benar-benar, tidak sungguh, cintanya kepada Tuhan itu enggak dalam. Seperti tadi judul, dalamnya cintaku kepada Yesus. Tapi cinta daripada Petrus kepada Yesus itu belum dalam. Atau boleh dikatakan masih dangkal. Karena banyak perbuatan-perbuatannya yang seolah-olah menunjukkan dia kasih atau cinta kepada Tuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, apakah tindakan kita dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita menyelesaikan? Bagaimana cara kita menghadapi situasi itu? Dan ketika menghadapinya kita tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan tanpa harus melakukan apa yang Tuhan tidak senang di dalam kehidupan kita. Jadi saat Petrus bersama-sama dengan Tuhan, dia bersikap angkuh, sombong, berani, merasa hebat. Di dalam diri kita pun ada hal-hal yang seperti ini. Mungkin bisa kelihatan ataupun tidak kelihatan. Bagaimana cara kita mengontrolnya atau membuatnya ada di tempat yang benar. Dan bagaimana sikap Petrus ketika Petrus itu tidak bersama dengan Tuhan. Jadi halnya Yesus tersebut ini ditangkap ya. Dan dibawa dan dipenjarakan. Tapi ketika halnya Petrus tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi, Petrus melakukan suatu hal yang boleh dikatakan, kita coba buka ya, kembali lagi ke Yohanes tadi. Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 18 ayat yang ke-15 dan 16. Jadi saatnya ketika Yesus sudah ditangkap, ini reaksi atau respon daripada Simon tersebut. Yohanes 18 ayat yang ke-15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan dia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ayat 16, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga dan lain sebagainya. Ketika Yesus ditangkap, apa sih respon atau reaksi daripada si Petrus tersebut? Tadi saat dia bersama dengan Yesus, dia berani. Dia tunjukkan, oh aku di pihakmu, aku bela engkau Tuhan. Jangan ada sampai yang menyentuh engkau Tuhan. Maka dia lakukan, dia hunus pedang ke telinga salah seorang imam besar. Tetapi saat Yesus sudah ditangkap, tindakan Petrus tersebut tidak seperti ketika Yesus bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 itu, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Berarti dia nggak jumpai Tuhan. Dia hanya melihat dari kejauhan. Oh gimana Tuhanku, gimana Yesus, bagaimana keadaannya. Tapi dia nggak berani datang dan untuk mendekat. Situasi seperti ini sering. Karena apa? Ketika Petrus mengakui bahwa ini aku muridnya Tuhan. Mungkin itu akan membahayakan dirinya. Mungkin keadaannya jadi buruk. Maka dia ambil zona nyaman. Tindakan aman untuk melindungi dirinya. Dengan kata lain dia takut untuk melakukan sesuatu hal tentang kasih kepada Yesus. Tentang cinta kepada Yesus. Jangan sampai respon kita seperti Petrus tersebut. Ketika kita ditanya, kamu kenal gak Yesus? Kamu pengikutnya enggak? Kamu orang percaya enggak? Oh enggak, aku ini, aku itu. Seolah kita enggak tahu siapa Yesus tersebut. Tapi kita mengambil satu sikap.
ketika kita diperhadapkan di situasi yang seperti ini. Kita mau mengakui. Ada ayat mengatakan kalau kamu mengakui aku di depan manusia, maka kamu juga akan kuakui di depan Bapakku di sorga. Jadi Tuhan merindukan pengakuan daripada kita. Kita ngakuin nggak kalau kita ini anak Yesus? Kita ngakuin nggak kalau kita ini anak Tuhan? Itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Nah di sini dikatakan pendirian atau prinsip kita dalam pengiringan kepada Yesus akan terlihat ketika ada ujian yang mengancam atau membahayakan keadaan kita. Seperti yang Petrus tadi lakukan ya. Dia ingin melindungi dirinya. Jadi ketika dia ditanya, kamu anak Tuhan? Enggak. Pendiriannya goyah. Prinsipnya kok goyah akan pengakuannya kepada Tuhan. Ini yang Petrus lakukan. Kita ada enggak di posisi seperti ini sekarang ini? Pendirian kita goyah ketika ada sesuatu hal yang mengancam keadaan kita, situasi kita, bahkan membahayakan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita semua akan memiliki prinsip bahkan pendirian yang teguh tentang siapakah Yesus tersebut di dalam hidup kita. Jangan sampai tergoyahkan, karena kalau sudah goyah akan mudah terombang-ambingkan. Ketika sudah terombang-ambingkan maka akan jatuh di tempat hal yang salah. Dan di sini mencintai atau mengasihi Yesus adalah titik awal di mana kita akan bisa mengasihi sesama kita. Minggu lalu sudah dibahas tentang kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengampuni. Tapi saya mau bawa kita di dalam halnya, coba kita buka, kembali lagi ke Matius, kita akan bolak-balik Matius dan lain sebagainya. Matius pasal yang ke 22. Matius 22 ayat yang ke 37. Kenapa saya bilang tadi mengasihi atau mencintai Yesus adalah titik awal di mana kita akan dapat mengasihi sesama kita. Ini kuncinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berartinya seluruhnya, semuanya. Gak boleh cuma pikiran kita aja yang mengasihi Tuhan. Gak boleh cuma hati kita aja yang mengasihi Tuhan. Gak boleh cuma jiwa kita aja yang mengasihi Tuhan. Tapi semuanya. Seutuhnya kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama dikatakan. Jadi saat kita udah bisa kasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka untuk kesesama kita akan lebih mudah untuk merealisasikannya. Akan lebih mudah untuk kita melakukannya. Kalau kita udah bisa mengasihi Tuhan dengan benar, mencintai Tuhan dengan tulus, maka kita gak segan-segan untuk mengasihi sesama kita. Untuk mencintai sesama kita. Memberikan apa yang kita punya, lebih ataupun apa adanya, itu gak susah. Saat kita sudah mampu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih awal. Oleh sebab itu, cintailah Tuhan terlebih dahulu. Maka akan lebih bisa kita mencintai sesama kita. Buat anak-anak muda atau remaja, tipsnya ketika kita mencari seseorang pasangan hidup, atau ya sekarang ini mungkin PDKT-an atau bisa dibilang pacar gitu ya. Carilah yang pertama, dia yang benar-benar mencintai Tuhan. Ketika dia udah mencintai Tuhan, maka dia akan menjaga dirimu, siapa yang menjadi pasangannya. Akan mengasihimu lebih lagi, akan mencintaimu lebih lagi. Karena dia udah tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan, bagaimana cara melakukan firman Tuhan. Saat dia udah tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan, maka dia gak akan segan-segan mengasihi pasangannya, mengasihi teman dekatnya, atau mungkin mengasihi teman PDKT-nya. Buat anak-anak remaja,
pemuda, carilah dia yang benar-benar sungguh-sungguh mencintai Yesus itu. Maka dia akan lebih mengasihi kamu yang menjadi pasangannya. Ada salah satu guru saya ketika saya sekolah di Batu atau di Beji. Ketika dia tidur, dia berkata sama istrinya, kan tidur satu tempat. Ya pasti suami istri satu tempat ya, satu kamar seperti itu. Dan ketika hanya salah seorang guru saya itu tidur, istrinya akan masuk. Dan ketika masuk, dia lihat suaminya, dia perhatikan suaminya. Ini pemikiran daripada seorang guru yang tidur ini ya, bukan istrinya. Jadi dia bilang, apakah saya ini mencerminkan Yesus yang mengasihi, mempelainya? Itu yang dia katakan kepada saya. Dia bilang, apakah saya ini mencerminkan Yesus sendiri? Apakah saya ini benar-benar mengasihi seperti Yesus mengasihi? Dia mempelainya. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang berpikir seperti itu ya. Apakah saya ini seperti Tuhan, benar-benar mengasihi gitu? Dan saya sangat ingat akan perkataan ini. Bahkan kalau saya ibaratkan, apakah papa saya seperti itu ya? Apakah papa saya mempunyai pemikiran akan hal tersebut? Menggambarkan bahwa seseorang pribadi yang seperti Yesus, yang benar-benar mengasihi. Sayangnya luar biasa. Itulah yang sangat menjadi rema dalam pemikiran saya ketika dia sampaikan tentang hal tersebut. Jadi di sini kita mau lihat lagi lebih jauh bagaimana orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Seperti apa yang dia lakukan? Apakah tindakannya, apakah perbuatannya benar-benar mencerminkan bahwa dia mengasihi atau mencintai Tuhan? Kita boleh lihat selanjutnya. Ahas, Raja Ahas. Kita boleh buka dalam 2 Tawarik. Dua Tawarik pasal yang ke-28. Ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayat ketiga dan seterusnya. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Dan kita lanjut di ayat yang ke-25. Ayat 25 mengatakan, di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Tindakan daripada Raja Ahas ini yang pertama adalah bakar anaknya. Adakah yang seperti ini? Gak ada ya mungkin di zaman ini. Gak mungkin, gak akan pernah maksudnya masih ada hati. Ya itu orang anakku gitu. Tapi Ahas ini tidak sama sekali mempedulikan hal itu. Dia bakar anaknya. Bahkan di situ dikatakan dia buat bukit pengorbanan untuk Allah lain. Atau dengan kata lain dia buat mesbah untuk Allah lain. Dan yang ketiga, dia sakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Jahat perbuatan daripada Ahas ini. Bakar anaknya, buat mesbah untuk Allah lain, menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Dia nggak cinta sama Tuhan, dia nggak sayang sama Tuhan, dia nggak mengasihi Tuhan dengan benar. Maka nggak heran kalau perbuatannya seperti ini gitu ya. Maka nggak heran tingkah lakunya atau apa yang dia lakukan adalah sebaliknya.
menyakiti hati Tuhan. Melakukan tindak-tindakan yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi karena dia nggak cinta Tuhan. Dan yang kedua kita lihat orang Yehuda. Kita buka dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-22 dan 24. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. Lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Ayat yang ke-24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dilakukan Tuhan dari orang Israel. Begitu jahat gitu ya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia timbulkan cemburu Tuhan. Kita tahu ya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, benar-benar cemburu. Dia gak mau lihat anaknya itu sembah Allah lain. Dia gak mau lihat anaknya itu ikut Allah lain. Maka jaga hati Tuhan. Supaya kita tidak buat Tuhan itu cemburu atas kehidupan kita yang berlaku jahat di mata Tuhan. Bahkan di sini yang lebih dia lakukan. Adanya pelacuran bakti, berzina. Dosanya begitu luar biasa. Ketika dia tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Saya percaya kita gak ada di orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau lihat bagaimana orang yang mengasihi Tuhan. Siapakah dia orangnya? Yang pertama, kita tahu ya Rasul Paulus ini seperti apa. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Kita buka di dalam Kisah Rasul. Paulus ini dulunya adalah orang yang melakukan suatu tindakan dikatakan adalah dia tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Kita coba buka di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu mengatakan, ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, namanya sebelum Paulus adalah Saulus, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yehuda di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia ada seseorang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi luar biasanya Paulus tersebut atau Rasul Paulus itu dia bisa berbalik 180 derajat mungkin. Dulu kalau dia ketemu seperti mungkin kita orang-orang percaya, gak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, dibawa. Bahkan dikatakan dibunuh. Sampai sebegitunya. Dia anti sekali sama pengikut Tuhan. Tapi ketika dia mengalami suatu perjumpaan yang luar biasa, pertemuan dengan Yesus sendiri, dia bisa berubah. Dia lebih mengasihi Tuhan. Di ayat yang keempat itu mengatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini Yesus yang bertanya kepada Saulus tersebut. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Awal dari pertobatan Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami tidak bisa melihat, bahkan dia harus menjumpai seseorang ke suatu kota dengan keadaannya dia nggak bisa melihat. Proses yang Paulus alami ketika dia mau berbalik dan
mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan tulus. Ada prosesnya, ada jalan yang sulit yang ia alami ketika dia sungguh-sungguh sangat dalam mencintai Tuhan. Tidak langsung tiba-tiba ketika dia, aku udah sayang samamu Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan jadikan aku sukses, makmur dan segalanya. Tidak seperti itu. Tetapi dia harus menerima proses. Dan prosesnya itu tidak mudah. Di ayat yang ke-4 dan 5 tadi mengatakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami suatu perubahan. Dan dia lebih dalam, bahkan mengasihi Tuhan. Apa tandanya dia mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah pantang menyerah dalam pelayanan. Atau tidak ada kata untuk menyerah saat dia melayani Tuhan. Banyak sekali yang Paulus alami. Mungkin dijauhi orang, ditinggal orang, dan lain sebagainya ketika dia mau memberitakan firman Tuhan dan berbalik dan lebih lagi sangat dalam mencintai Tuhan. Tapi ketika dia mau dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia tidak mudah menyerah atau bisa dikatakan pantang menyerah di dalam pelayanannya. Bahkan dia melihat selalu ada pengharapan, melihat selalu ada masa depan yang Tuhan berikan saat dia mau mengikuti prosesnya Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-8 sama 9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sama 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dengan kata lain, di dalam setiap pelayanannya, dia selalu melihat bahwa ada pengharapan, bahwa selalu ada penyertaan Tuhan, bahwa selalu ada kekuatan Tuhan yang membuat dia mampu melayani Tuhan. Walau tidak mudah, dia akan melewati beberapa kesulitan, bahkan dikatakan penderitaan yang mungkin membahayakan dirinya. Mungkin bisa menghilangkan nyawanya, tapi dia tidak menyerah akan hal tersebut. Bahkan dia lebih gigih, lebih sungguh-sungguh. Bahkan kita boleh lihat di kitab ini banyak tulisan daripada Rasul Paulus tersebut. Dan yang kedua, tindakannya apa? Dia kuat karena Tuhan. Saat dia tahu siapa yang dia layani, siapa yang dia cintai, siapa yang dia kasihi, maka dia berdiri dengan kuat, berdiri dengan kokoh. Bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita buka di dalam, kita maju masih tetap di 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia bilang di sini, terlebih suka aku lemah. Kalau kita kan gak mungkin kan ada yang mau lemah, gak ada yang daripada kita tuh seseorang yang mau lemah. Tapi kita lihat perkataan dari Rasul Paulus itu. Karena saat dia lemah, saat dia tidak berdaya, ada sosok, ada satu pribadi yang memberikan dia sumber kekuatan, kekuatan baru, tenaga baru untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kasih Tuhan menaungi Rasul Paulus. Bahkan Tuhan katakan di sini, saat dia itu mengalami yang namanya kayak duri dalam daging seperti itu. Di ayat yang ke-7 itu berkata, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di ayat yang ke-7. Itulah yang dia ngalamin kesakitan, ngalamin berbagai macam hal.
Tapi dia mau tetap kuat karena dia tahu bahwa ada sumber kekuatan, yaitu Yesus sendiri yang dia kasihi. Dan yang terakhir di sini adalah siapa yang benar-benar lagi lebih sangat mengasihi Tuhan, yaitu SMA atau bisa dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita buka dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saat SMA tersebut, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan dari Nebukadnezar tersebut. Bahkan dia lebih memilih mencintai Tuhan, lebih memilih mengasihi Tuhan, walaupun dia harus kehilangan nyawa. Karena apa? Dia akan dibakar saat dia tidak menaati peraturan perintah daripada raja tersebut. Kehilangan nyawa enggak dia? Mungkin bisa kehilangan nyawa. Tapi apa? Saat dia memiliki pendirian, sekalipun Tuhan tidak tolong ataupun tolong, saya tetap menyembah Yesus tersebut. Perkataan iman yang dilontarkan daripada SMA tersebut. Begitu dalamnya kasihnya, cintanya kepada Tuhan, sehingga dia tidak memikirkan, tidak mementingkan dirinya. Dia tidak menyelamatkan dirinya saat dia mungkin mau terancam, keadaan bahaya menimpa dia. Bahkan dia gak takut kehilangan nyawanya, karena mereka tahu bahwa ada pemberi, pelindung, penyertaan atas kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan yang ketiga, berserah sepenuhnya kepada Yesus saat dia percaya dan yakin bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan, bahwa Tuhan akan tolong. Dia berserah, Tuhan aku berserah atas segala sesuatunya. Dan Tuhan itu gak tinggal diam, Tuhan bela. Di ayat yang ke-25 tadi katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tuhan sendiri, malaikatnya Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada pembelaan Tuhan saat kita benar-benar lebih sungguh-sungguh, bahkan dalam mencintai Tuhan. Jadi cintailah Tuhan dengan benar. Kita melihat perubahan daripada si Petrus. Kita tadi tahu bahwa dia tuh Tuhan tanyai sampai 3 kali, kamu kasih aku enggak? Kamu cintai aku enggak? Kamu sayang enggak sama aku? Dia bilang, Tuhan iya aku mengasihi kamu. Maka akan ada pemulihan yang Petrus terima. Ada sesuatu rancangan yang Petrus terima ketika dia mau kembali lagi dan datang sama Tuhan. Dan dia minta Tuhan pulihkan aku, Tuhan sembuhkan aku agar aku lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada tindakan yang besar yang Petrus lakukan, bahkan luar biasa kalau saya boleh katakan. Kita buka di dalam Kisah Rasul. Tadi saya sempat singgung ini di kelas saya waktu anak renungan CCA, sekolah minggu tadi. Bahwa ketika Petrus diubahkan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dia bisa setelah adanya pencurahan Roh Kudus, dia dipenuhkan. Dan para murid-murid juga dipenuhkan. Ada perubahan yang besar yang Petrus terima. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berarti perkataan Petrus berdampak kepada mereka yang mendengarnya. Pemulihan Tuhan membuat kita jadi dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa bawa mereka ikut Tuhan. Saat kita dipulihkan, saat kita mencintai Tuhan,
Petrus membaptis 3 orang, bukan ya? Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Petrus membaptis 3.000 jiwa. Ada orang-orang yang dimenangkan saat kita benar-benar mencintai Tuhan. Ada orang-orang yang terima Tuhan saat kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Cintailah Dia yang sudah mencintai kita dengan tanpa syarat. Kasihilah Dia tanpa memandang keadaan kita. Sesulit apapun, jangan pernah katakan, Tuhan udahlah, aku gak tahu lagi mau bagaimana. Tapi katakan, Tuhan aku berserah. Apapun yang terjadi, baik buruknya, aku tetap percaya. Aku tetap yakin. Bahkan aku sangat dalam mencintai Yesus daripada persoalan yang kita alami. Di akhir, mencintai atau mengasihi Yesus dapat ditunjukkan dengan melakukan firman-Nya. Bahkan setiap perintahnya yang kita sudah tahu, yang kita udah tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau yang belum tahu gak usah dilakukan. Yang Tuhan tuntut itu yang kita udah tahu, bukan yang belum tahu. Harus kita lakukan, harus. Gak boleh dinego, gak boleh ditawar, tapi suatu keharusan kita melakukannya. Perintah-perintah Tuhan. Menunjukkan bahwa sebenarnya aku mencintaimu Tuhan. Ada sesuatu hal yang kita perlihatkan, kita kasih kepada Tuhan. Bukti bahwa kita begitu dalam mengasihi atau mencintai Yesus adalah dengan memberikan segala yang terbaik dari apa yang kita miliki. Sekali lagi saya tekankan, dari apa yang kita miliki, bukan dari orang yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita tahu kita lakukan, apa yang kita miliki kita persembahkan. Hanya itu saja yang dapat membuktikan bahwa kita ini kasih enggak sama Tuhan, bahwa kita ini cinta enggak sama Tuhan. Hal ini saja yang Tuhan minta saat kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Saya minta para pemain musik dan tim PP boleh maju ke depan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami sangat mencintaimu. Bahkan kami lebih lagi mau mengasihi Tuhan. Kita mengangkat pujian. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Apapun kondisi kita saat-saat hari ini, kita tahu pasti bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan. Dengan apakah yang kita bisa lakukan untuk kita dapat menyenangkan Tuhan dengan benar, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan seadanya, bukan hanya dengan sebisanya, tetapi dengan segenap kehidupan kita. Kita mau benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, katakan ini sama Tuhan. Ucapkan ini kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami ada di dunia ini hanya untuk menyenangkan-Mu. Tidak ada hal lain selain hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara angkat pujian. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Hanya itu merindu. Ini yang kami rindu Tuhan. Benar-benar menyenangkan. Amin. Senangkan hati. Lebih lagi, lebih lagi. Hanya itu. Terima kasih. Kerinduan. Habis sungguh menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Makasih Tuhan. Terima kasih. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lagi menyenangkanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang hari ini kami dengar Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami lebih mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami mulai jauh dari Engkau. Ampuni kami ya Bapa, kami mau belajar mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih lagi di dalam Tuhan. Urapan Allah selalu baru di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan urapi setiap persembahan kami dan berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa ada 3 kantong. Dan ini sudah dimulai dari minggu lalu. Kantong merah yang biasa itu untuk kas, kantong yang biru itu untuk perpuluhan dan persembahan ucapan syukur, dan kantong yang marun, merah marun itu yang merahnya agak tua itu untuk dana pregio. Itu saja, selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau tahu kami mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Itu sebabnya kami mau belajar taat dan patuh mengikuti apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami kurang mengasihi Engkau, kurang kami melakukan hal yang baik. Sebab itu kami mohon kemurahan Allah. Tolong Roh Kudus supaya hidup kami tetap ada di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Arahkan kami, bawa kami dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa. Seberapa ada umat Allah yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Apapun pekerjaannya di toko, pekerjaannya di ladang, di sawah, di kantor, ataupun di dalam peternakan, Tuhan memberkati semuanya sehingga nama Allah dipermuliakan dan diagungkan. Dengan berkat-berkat itu mereka dapat membantu pekerjaan Tuhan dengan apa yang mereka dapat berbuat. Karena Engkau lebih mengasihi kami, Engkau telah mengorbankan hidupnya karena dosa dan kesalahan kami. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami? Tolong kami, tidak mampu dengan apapun kami membalas kebaikan Tuhan, tapi dengan apa yang ada pada kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak. Sebentar kami pulang, sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan segala selamat, jauhkan singkirkan dari mara bahaya, tiba di rumah dengan segala keselamatan.
saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir malam ini, Tuhan tolong supaya mereka juga tetap ada dalam sehat, perlindungan, pertolongan Tuhan, sehingga nama Allah dipermuliakan. Terima kasih. Kami bersyukur, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, bahkan jauhkan, singkirkan daripada kami segala sakit penyakit yang datang kepada kami. Hancurkan dan patahkan. Kami dilindungi oleh Tuhan, oleh kasih-Mu, keluarga kami, rumah tangga kami, sanak saudara kami, pemilik kami, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa-Nya, Roh Kudus tetap memimpin dan menyertai kita malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami doakan dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.